Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Sulastri dari Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai mahasiswi kelas AK18G yang akan membahas proposal tentang pengaruh beban pajak tangguhan, beban pajak kini, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Nah, dalam proposal ini terbagi menjadi 3 bab. Bab satunya itu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya ini terdiri dari teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka berpikir, dan bab 3-nya itu terdiri dari jenis penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode analisis data, dan metode pengujian hipotesis. Oke, next. Kita akan membahas bab 1. Bab 1 ini awalnya kita akan bahas latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di dalam bab 1 ini adalah dalam melakukan kegiatan operasi di perusahaan selalu menyiapkan laporan kegiatan atau laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi antara manajemen dengan pemilik dapat melakukan manajemen laba. Pemegang saham akan sulit mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi. Nah, adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan mengharuskan manajer untuk membuat 2 jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Rumusan dari proposal ini apa aja sih? Ada 3, yaitu apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba? Apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba? Dan apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba? Nah, tujuan dan manfaatnya ini ada berbagai jenis. Tujuannya penelitian itu ada 3, dibagi 3, yaitu untuk mempelajari perilaku manajemen atau perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengujian pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Yang ketiga adalah untuk menguji dan memahami pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba. Dan manfaatnya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu di sini ada 4 bagian, yaitu apa aja sih? Nah, yang pertama kita bahas latihan teknis. Yang dimaksud dari latihan teknis ini adalah untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Dan yang kedua ini adalah menjadi dasar dalam kajian. Yang dimaksud kajian ini adalah khususnya tentang variabel beban pajak tangguhan, beban pajak kini, dan perencanaan pajak sebagai faktor manajemen laba. Dan yang ketiga adalah sebagai implementasi pedoman standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1. Nah, ini tuh lebih ke tentang penyajian keuangan dan dengan pendekatan secara akrual. Nah, yang keempat itu sebagai bahan referensi. Nah, sebagai bahan referensi untuk riset penelitian selanjutnya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada 3 yang berpengaruh, yaitu misalkan kepada investor. Nah, kepada investor itu maksudnya adalah untuk mengambil keputusan dalam penanaman modal di perusahaan tersebut.
Yang kedua adalah perusahaan atau manajemen. Ini lebih ke meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya. Oke, next. Nah, sistematika penulisan ini dibagi 3 bab seperti yang saya bahas di awal, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 tentang metode penelitian. Nah, sekarang kita bahas bab 2. Bab 2 itu pertama kita akan membahas tentang teori. Kalau menurut Belkow 2007, jurnal halaman 201, manajemen laba itu merupakan sikap manajer perusahaan untuk mengatur laba di laporan keuangan eksternal untuk keuntungan pribadi. Oke, yang kedua itu beban pajak tangguhan. Menurut Yulianti tahun 2004, beban pajak tangguhan adalah beban dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Yang ketiga, beban pajak kini. Beban pajak yang harus ditanggung perusahaan pada tahun berjalan dalam bentuk SPT menurut Marisi tahun 2011 halaman 11. Oke, yang keempat adalah perencanaan pajak. Kalau menurut Suwandi tahun 2011, perencanaan pajak merupakan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak. Nah, di sini kita ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini saya mengambil 5 dari masing-masing jurnal, yaitu dari AAGD, Rakaplasa Negara, IDG, Dharma Putra, Suputra, tahun 2017. Bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua adalah Anjar Putri Utami dan Abdul Malik tahun 2015. Beban pajak tangguhan kini tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, tetapi juga perlu memperhatikan faktor-faktor dan rasio-rasio lainnya. Nah, yang ketiga adalah Kristina Ranti Sumomba dan Sigit Hutomo tahun 2012, yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktek manajemen laba. Yang keempat adalah Sri Ratna Komalasari 2018. Dia mengatakan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang kelima adalah penelitian dari Yosi Anissa tahun 2018, yaitu tentang beban pajak kini dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oke, next, sekarang kita ke pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis dari peneliti sebelumnya bisa dinyatakan bahwa hipotesis 1 itu beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis 2-nya itu adalah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis 3-nya itu adalah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kerangka berpikirnya kita bisa dilihat dari gambar berikut. Variabel independennya Y-nya itu adalah manajemen laba, X1-nya adalah beban pajak tangguhan, X2 beban pajak kini, dan X3-nya itu perencanaan pajak. Oke, next. Nah, jenis penelitian. Sekarang kita ke bab 3. Nah, jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif karena pengujian melalui data bersumber dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oke, next. Kita akan bahas tentang operasionalisasi variabel. Bisa dilihat dari list berikut. Variabelnya itu terdiri dari
independen dan dependen. Independennya itu ada 3 jenis, yaitu beban pajak tangguhan, beban pajak kini, dan perencanaan pajak. Bisa dilihat dari definisi konseptualnya, indikatornya, instrumen, serta skalanya. Nah, oke. Bagian keduanya adalah dependen. Dependennya itu yaitu manajemen laba. Definisi konseptualnya itu manajemen laba adalah proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. Oke, indikatornya itu bisa dilihat, bisa diperoleh dari perusahaan yang berada dalam range small profit firms dan kosong untuk perusahaan dalam range small loss firms. Instrumennya serta skalanya itu perbedaannya adalah kalau yang independen itu skalanya lebih ke rasio, sedangkan dependen itu ke nominal. Nah, oke, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan data sekunder yang bisa diperoleh dari BEI, Bursa Efek Indonesia, dengan website www.idx.co.id berupa laporan keuangan perusahaan dalam bentuk nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan dan jumlah kewajiban, lalu laporan kas, dan laba sebelum pajak, beban pajak tangguhan, jumlah saham beredar, dan harga saham perusahaan manufaktur. Metode analisisnya itu ada 2 bagian, yaitu uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, di mana ada 4 jenis, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Nah, dan yang kedua itu adalah metode pengujian hipotesis. Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam proposal ini, saya menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS versi 22. Berikut proposal yang akan saya jelaskan menggunakan PowerPoint video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.